Afwan, di luar tema. Ada seorang istri yang masih bekerja di luar rumah, berdosa nggak Ustadz kalau di hati merasa enggan? Pas ada kajian pengen libur bantu suami nyari maisha. Karena waktu ana santai ya pas libur kerja aja. Yang sebenarnya di hati kecil merasa kasihan ke suami yang terus banting tulang nyari nafkah. Ya, terima kasih, jazakallahu khair. Perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah ngebanting tulang. Masalah nafkah, masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, walau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair. Kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Ada burung pulang jam 10 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rizki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Dan ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah atau cari sampingan sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini nggak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang dan bisa kasih buat anak-anak. Berkah soalnya, karena takwa, karena ikhtiar, karena burung nggak maksiat, karena burung nggak nipu orang, gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji, akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa nggak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja nggak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul, umatnya banyak, lalu kepala negara, lalu pemegang kunci Baitul Mal, Menteri Keuangan, lalu yang berikutnya Panglima Perang. Kalau bahasa kita Panglima TNI, itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, Panglima TNI bukan, nggak sempat belajar. Subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1, dan banyak yang jomblo nggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Nggak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam, bisa eksis. Syekh Albani itu kan tukang jam, dan beliau nggak kerja setiap hari, dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam, selesai tutup toko, baca, belajar dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.